Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Ahmad Fauzan dengan NPM 2506592913. Di video kali ini, saya akan melampirkan rangkuman verbal saya tentang pembelajaran pekan ke-10, merangkum secara verbal dua video. Yang pertama ada video tentang das dan juga proses hidrologi dalamnya, dan video kedua tentang krisis air global serta refleksi pembelajarannya. Di sini saya akan menjelaskan video yang pertama terlebih dahulu. Jadi video yang pertama tentang daerah aliran sungai atau yang biasa kita sebut dengan das. Das ini merupakan suatu wilayah daratan yang berfungsi sebagai tempat penangkapan air hujan yang kemudian mengalirkannya menuju suatu titik keluaran, bisa seperti sungai, danau, atau laut. Das memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem hidrologi karena menjadi penghubung antara atmosfer, permukaan bumi, dan juga air tanah. Dalam das, terdapat beberapa proses utama dari siklus hidrologi. Proses yang pertama kita tinjau adalah presipitasi, yaitu turunnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Presipitasi juga bentuknya bisa beragam, tidak hanya liquid, bisa juga menjadi padatan. Dalam berupa padatan maksud saya. Nah, eh, presipitasi lekat dengan istilah hujan. Air hujan yang jatuh ke permukaan tidak semuanya langsung mengalir, melainkan mengalami beberapa kemungkinan proses lanjutan. Nah, sebagian air akan meresap ke dalam tanah atau proses yang dinamakan sebagai proses infiltrasi. Air yang berhasil masuk ke dalam tanah akan dibagi menjadi dari air tanah yang sangat penting bagi sumber air yang bersih bagi kehidupan kita, manusia. Sementara itu, air yang sempat meresap akan mengalir di atas permukaan yang dikenal dengan istilah runoff atau aliran air di permukaan bumi. Nah, runoff ini berperan besar terhadap debit sungai dan juga potensi-potensi bencana seperti banjir, terutama jika jumlahnya berlebihan. Selain itu, terdapat juga proses evaporasi. Nah, evaporasi ini adalah proses penguapan air dan juga transpirasi atau pelepasan uap air dari tumbuhan. Nah, kedua proses tersebut tuh sering dijadikan satu dengan istilah evapotranspirasi. Nah, proses-proses tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis tanah yang menentukan kemampuan infiltrasi, di mana tanah yang berpasir lebih mudah menyerap air karena porositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan tanah liat yang jarak antar materialnya sangat rapat dan ukuran-ukurannya juga sangat kecil, sehingga porositasnya rendah. Nah, tutupan lahan juga sangat berpengaruh nih, seperti keberadaan vegetasi, terus juga kayak hutan, dan yang meningkatkan infiltrasi dan juga mengurangi runoff. Sedangkan wilayah perkotaan cenderung meningkatkan aliran permukaan atau runoff karena minimnya drainase air. Selain itu ada juga faktor kemiringan lereng yang mempengaruhi kecepatan aliran air. Lereng yang makin curam akan semakin cepat juga tuh kecepatan runoff dan debit airnya. Sehingga bisa meningkatkan resiko seperti erosi dan juga banjir. Nah, dari pembahasan video pertama ini bisa saya simpulkan bahwa das itu merupakan sistem yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Oleh karena itu, pengelolaan das yang baik yang sangat penting untuk menjaga kesetimbangan air serta mencegah bencana alam yang terjadi pada kita sebagai manusia. Nah, ngomong-ngomong soal bencana, ini relate juga terhadap video kedua tentang krisis air global. Nah, di video kedua, di video yang kedua ini, di sini termasuk isu kontemporer mengenai krisis air global, yang dimana air itu kan merupakan sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, entah itu untuk sanitasi dan semacamnya. Namun nggak semua air di bumi itu dapat dimanfaatkan secara langsung. Jadi air yang bersih dan layak konsumsi oleh manusia itu nggak pure semuanya dapat dimanfaatkan secara langsung. Sebagian besar air adalah air laut, yang hanya sebagian kecil dari air yang tersisa itu adalah air tawar, yang dimana kita umumnya menggunakan air tawar sebagai kebutuhan air bersih. Nah, saat ini di dunia sedang menghadapi krisis air global, di mana banyak wilayah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih maksudnya. Nah, ketersediaan air bersih ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alami, tapi juga aktivitas manusia, seperti pertumbuhan penduduk yang meningkatkan kebutuhan air, terus juga ada penggunaan air yang berlebihan, terutama di sektor pertanian yang membutuhkan air dalam jumlah banyak, serta kebutuhannya semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk tadi, karena dipengaruhi oleh kebutuhan pangan juga. Lalu ada perubahan iklim yang mengganggu pola curah hujan, semakin tidak jelas dan menimbulkan menimbulkan anomali dan sebagainya.
Lalu ada pengelolaan air yang kurang optimal, yang membuat keberadaan air bersih ini semakin minim. Selain itu, ada juga eksploitasi air tanah secara berlebihan, yang bisa menyebabkan penurunan muka tanah dan berkurangnya cadangan air. Lalu ada juga fenomena seperti urbanisasi yang tidak bisa kita kendalikan, juga mengurangi daerah resapan air, sehingga memperparah bencana banjir dan juga kekeringan. Nah, dalam video ini juga kita memahami bahwa kondisi das itu sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air. Das ini bisa terjaga dengan baik, mampu menyimpan air, dan menjaga keseimbangan siklus hidrologi. Perlu disadari juga bahwa krisis air adalah tanggung jawab kita bersama. Setiap individu punya peranan yang penting dalam menjaga ketersediaan air bersih, misal dengan menghemat penggunaan air, menjaga lingkungan yang kita tinggali sekarang, lalu mendukung konservasi sumber daya air, supaya eh, air yang kita air bersih yang kita gunakan sekarang bisa terus kita gunakan karena penting tentunya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air bersih yang layak konsumsi untuk generasi kita dan juga generasi-generasi selanjutnya. Mungkin sekian saja video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.